Banyak banget yang harus kita bahas. Bebas. Your age is 22, Ya, right? betul. You have 21. ya kan tahun depan dua iya, ya. benar. Iya. Sejangan umur ya. Terima kasih. Oke. Kamu berusia 21 tahun. Oke, and di usia kamu kan kebanyakan orang thinking about love, about friendship nggak terlalu juga Nggak sih juga kayak, sih. tapi about love and about Problem in feed Instagram yang Yeah. harus estetik gitu, dan Betul. standar-standar TikTok yang sedang viral harus diikutin gitu. But why you don't do that? But why? ya buat apa? It's so simple like that. Buat apa gitu? Gak bisa, kamu di usia segini tuh harusnya kayak gitu. Harusnya kayak kamu foto-foto di tempat estetik gitu, ke satu tempat estetik hidden gem gitu, di foto. Ya kan posting. pernah ya pernah, maksudnya pasoknya Kosong. pasok, tapi it's not very important, it's not a priority gitu. Cuman kalau lagi mau aja Gak boleh, harus gitu. maksain, harus pay letter. Gak bisa, kamu harus pay letter. Kamu harus pay letter, kamu harus pinjol. Enggak, soalnya kan Baju juga kamu gak boleh kayak gini. Gak boleh. ya kan dari kebiasaan juga udah beda. Gimana sih? Salah, kamu salah. Aku sedang membenarkan kamu menjadi Gen Z yang sesungguhnya. Berarti aku tuh ya 21 tahun dan Gak boleh, kamu Gen milenial maksudnya. Oke, kenapa? aku itu sih tersentil satu kata dari kalimat dari teteh gini sana, kata kakakku, kamu hidup di keluarga kita, jadi kamu harus hidup seperti ya bagaimana keluarga kita gitu nih. Kalau kamu nggak punya ya udah itu kamu gitu nih, maksudnya harus mencerminkan kamu, kita mah hidupnya kayak gini, jadi ya udah Kayak gini tuh dalam aspek apa? jadi misalnya ya keluarga aku itu kan dibilang menengah menengah bawah enggak, menengah atas enggak, Cukup jadi lah. ya cukup lah, middle gitu ya. Jadi kalau kamu pengen gaya hidup tinggi gitu kayak teman-teman kamu, harus ngikutin di Instagram yang estetik gitu, jangan gitu, karena kita nggak di sana gitu. Terus kalau kamu kayak pakai baju compang-camping juga it's not you gitu. Kita nggak gitu juga gitu loh, tapi ya udah kita nunjukin ya udah kita hidup ya emang seadanya gitu, sederhana lah gitu, seminimalis mungkin. Ya, jadi intinya So kamu hidup simple. di level kamu, kalau emang tidak terjamah itu ya jangan maksain. Iya, jangan maksain gitu. Tapi kan itu kayak tidak memotivasi juga gitu. Iya betul, makanya ada satu waktu kayak aku teh mungkin rezekinya Nurul gitu ya. Misalnya Nurul tuh pengen ke satu tempat gitu, ya kayak cuman dari diri aja gitu, Ya, kayak misalnya cuman pengen di ke pikiran Cibodas doang. nih. Iya, misalnya aku pengen ke satu tempat yang dimana lumayan fancy dan aku tidak bisa gitu, dan nanti teh ya udah gitu, kadang dengan sendirinya ikutin alur aku bisa gitu ke sana. Emang tidak pada hari itu, tidak waktu itu gitu, tapi aku bisa gitu ke sana. Terus Berarti kamu kalau memang ada rezekinya nih ke sana, kalau enggak kamu nabung untuk ke sana gitu, Iya, tidak betul. memaksakan Enggak. kayak circle geng. Sini kalau enggak kamu enggak aku temenin ya. Kamu enggak beli kita flash sale di Shopee, enggak aku temenin ya ya. untungnya aku nggak punya circle. Ya. jadi tidak punya tuntutan gitu nih kan. Ya. Dan I love myself and I love my life without the circle gitu. Okay. Sure, it's a good opinion. Karena kalau kalian punya circle nih ya, otomatis kayak si circle ini tuh pasti akan menuntut kalian banyak ya, itu Yes. sih. Jadi kayak nih kalian kita pasti ngikutin standar orang. Nah itu sih yang Yes. nggak bagus tuh. Sepositifnya circle, sometimes there have bukan value ya, gambaran gitu, bahwa circle kita tuh harus gini gitu. Misal minimal sebulan sekali kita harus hangout ke Iya, satu tempat with the same clothes and something like that. Ya betul.
sebenarnya banyak circle positif, cuma sometimes ketika kita nggak ada duitnya kita memaksain kayak malu gitu kalau kita didonasiin. Bener. Nah, kayak misalnya like you can live with yourself like alone. Are you lonely? Yes. Like live alone without someone, something and circle gitu. Kalau sendirian iya kan cuman ada aku aja gitu, But cuman lonely, feeling lonely gitu. You feeling lonely. Kalau feeling lonely sih enggak ya. How you membunuh rasa kesepian, bukan membunuh ya, kayak tidak ada rasa kesepian itu gimana caranya gitu kan. Kadang orang kayak sepi banget nih hidup, nggak ada temen chat, nggak ada kalau mau pergi nggak ada temen ya gitu. kayak kasihani sekali gitu. Going somewhere. Tapi tahu kan alone. yang mau di Ayunda pernah bilang pas dia kuliah di Inggris, yang pas di Oxford itu kan temennya nanya, si Maudi ini kan mau pergi ya ke kafe, salah satu kafe. Terus temennya itu tanya perginya sama siapa gitu, sendiri. Dan si temennya kaget gitu kan, kamu serius mau pergi ke kafe sendirian gitu? Serius, kata si Maudi teh. Kenapa? Karena ketika kamu bisa pergi sendiri gitu ya, berarti kamu bisa menjadi teman untuk diri kamu sendiri. Jadi kenapa nggak pernah ngerasa kesepian ya? Berarti aku udah berhasil menjadi teman untuk diri aku sendiri gitu. But that's hard for some people gitu. Yeah, I know it's not relatable. It's not easy, it's not real, but I think you wanna try it karena ya awalnya emang kepaksa ya karena emang nggak ada temen gitu. Tapi lama-lama kayak terbiasa lebih comfy sendiri ya. Iya betul. Jadi lebih awareness buat diri sendiri gitu, kayak lebih aware, lebih care aja gitu sih sama diri sendiri. And you know yourself with your own way gitu. Iya betul. Kayak, oh ternyata aku suka ini. Iya betul. Betul sih. Mungkin dari kebiasaan karena suka sendiri gitu, ngapa-ngapain sendiri, jadi tahu ini kan, udah tahu apa ya namanya tuh, aku sukanya di sini gitu nih kan. Jadi tahu batasan-batasan mana yang aku suka dan aku tidak suka gitu nih kan. And then sekarang misal kamu punya teman pergi deh, misal contoh kayak sekarang kan kita agak sering hangout ya. Betul. And are you okay with that or just aku lebih enak sendiri or ternyata ada teman yang sefrekuensi ternyata nyaman gitu. Iya. Like something like that. Ya itu nyambungnya tuh karena ya manusia makhluk sosial. Makhluk sosial ya. Ya karena pasti kita butuh teman gitu betul, ya. Betul. Jadi ya udah itu aja. Kadang kan tidak semua hal butuh sendiri juga enggak gitu ya. Pasti ada have a time for you have namanya tuh keluar dari zona nyaman gitu kan. Dan ya aku sekarang lagi belajar buat keluar dari zona nyaman itu karena relasi aku itu kecil. Jadi aku harus perlu mengembangkan itu gitu. Karena koneksi itu penting. Koneksi gitu, itu penting betul. Enggak juga keuangan sih, kayak koneksi kita untuk lebih wawasan kita lebih luas and something we sharing buat anything gitu kan. Betul. Jadi kalau butuh relasi itu kayak menumpahkan isi otak kita. Iya betul. Kalau sendiri kan kayak otak kita ya numpahin ke diri sendiri, balik lagi gitu loh. Kalau kalau punya teman kita bisa tukar pikiran, bisa sharing gitu. That's right. Experience, knowledge gitu kan, and anything. I think that's so. We need it. Ya, jadi kalaupun nyari temen ya yang sefrekuensi dan ternyata kadang orang itu dipertemukan secara tidak sengaja. Oke, skip. It's different topics, but if you can find someone like that, just talking with yourself.